Ustadz, bagaimana caranya agar kita sebagai seorang istri bisa benar-benar ikhlas melupakan kesalahan suami kita? Hmm, Saya mempunyai 5 orang anak, Ustadz. Eh, saya sering bertengkar dengan suami saya dan bahkan hubungan saya dengan ibu mertua dan ipar-ipar saya tidak baik, Ustadz. Sebelumnya kami pernah hampir berpisah, Ustadz, di tahun 2019. Tapi pada waktu itu suami saya datang meminta saya kembali ke orang tua saya. Sampai pada waktu itu ayah saya bilang ke suami saya, tolong jangan sakiti anak saya. Hmm, Sebenarnya yang membuat saya seperti ini pikiran saya sendiri, Ustadz, dengan kesalahan suami saya sebelumnya. Alhamdulillah suami saya sekarang terus belajar menjadi suami yang baik untuk saya dan ayah yang baik untuk kelima anak-anak saya. Eh, tapi saya belum bisa melupakan kesalahan suami saya, Ustadz. Dan Ustadz, apakah saya tidak berdosa mendoakan mertua, ipar, dan perempuan yang pernah jalan dengan suami saya? Karena eh, terus terang Ustadz, perempuan itu pernah jalan dengan suami saya pada waktu saya hamil anak kedua. Hmm, Saya tidak sakit hati dengan perempuan itu, Ustadz, tapi saya kasihan dengan anak-anak saya. Sampai orang tua saya sering nangis karena kasihan dengan saya dengan anak saya, Ustadz. Dan ternyata memang ikhlas itu tidak segampang itu, Ustadz. Saya selalu berdoa, ya Allah, ikhlaskan hati ini, ya Allah. Karena jujur, Ustadz, berumah tangga dan hubungan kita yang tidak baik dengan mertua, ipar itu tidak baik, Ustadz. Saya memaafkan Ustadz, tapi fitnah-fitnahnya itu saya tidak bisa lupa. Sampai dia mengajak semua orang untuk membenci saya. Dan rasanya setiap hadir di keluarga suami itu, saya itu seperti orang jahat, Ustadz. Tolong Ustadz, ajarkan agar saya bisa ikhlas menjadi istri dan bisa terus sabar membesarkan kelima anak-anak saya. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau yang sudah menguatkan hati untuk melihat satu kebaikan dari pasangan. Ibu yang sudah berumah tangga, catat ya, siapakah istri yang dirindukan oleh surga? Jawabannya adalah seorang istri yang ketika suaminya pernah melakukan kesalahan, kemudian istri itu melapangkan hatinya untuk memaafkan kesalahan suaminya, maka Allah siapkan untuknya masuk surga dari pintu manapun. Ayo jawab. Memaafkan orang yang pernah menyakiti susah atau tidak? Ya, susah. Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kulkas satu pintu. Maka tolong catat. Ayo angkat kameranya.
Status hari Rabu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang pernah menyakitimu. Yang kedua, wal yukti man haramaka. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mudah apa susah? Susah, karena pahalanya istana di mana? Di surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kakak, makasih ya. Udah punya hati selapang itu, selembut itu. Percayalah, tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Setuju? Jangan pernah mencari yang sempurna di rumah tangga. Sampai kapanpun, engkau tidak akan pernah bisa menemukannya. Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik, dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik, dia yang siap menemanimu saat mendaki. Setuju? Maka jawaban saya, kalau Mbak mau makin luas memaafkan, ingat kebaikan pasangan. Fokus dengan kebaikannya agar pikiran kita tidak sibuk dengan kekurangannya. Maka izin ya, kenapa banyak rumah tangga yang sering bertengkar, sering berseteru, karena biasanya kita lebih pandai melihat kekurangan pasangan kita daripada kelebihan pasangan kita. Maka nanti kakak jalani semuanya. Ingat kebaikan suami agar kakak pelan-pelan sembuh dari luka yang pernah suami hadirkan. Ingat suami ayah yang baik. Ingat suami ngasih nafkah sama kita. Boleh nggak saya benci sama perempuan yang pernah jalan sama suami saya? Jawabannya, kalau mau benci, jangan benci orangnya, tapi benci kelakuannya. Betul? Jangan ada kebencian di hati. Hati yang penuh kebencian tidak akan pernah mengantarkan kebaikan. Ayo, kita baca hadisnya. Sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Jangan kotori hati dengan orang yang kotor hidupnya. Betul? Kelakuan dia udah kotor, betul nggak? Jangan mengotori hati kita dengan mengotorinya, membenci orang itu, jangan. Terlalu baik hatimu untuk diisi dengan orang yang pernah menyakitimu. Kalau mau benci, benci apanya? Kelakuannya, bukan benci orangnya. Jelas? Selanjutnya, mungkin yang paling baik kalimatnya, bukan memutus, tapi menjaga jarak.
Karena di dalam Islam tidak boleh memutuskan kebaikan. Kalau jaga jarak, boleh nggak? Menjaga jarak itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar hati tidak tersakiti berkali-kali. Maka ayatnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan jadilah orang baik dan jauhilah orang-orang yang pernah menyakiti. Ingat ya, terlalu berarti hatimu untuk menyimpan benci kepada orang yang pernah menyakitimu. Salam buat suami, salam buat keluarga. Dan ingat ya, boleh jadi suami kita kemarin izin ya, mungkin dia berpaling karena mungkin juga ada andil salahnya kita sebagai seorang istri. Jadi AA selalu melihat dengan dua sudut pandang. Kita tidak boleh menyalahkan suami seakan-akan dia orang yang paling jahat. Walaupun ya kadang begitu ya. Tapi bukan berarti dia yang paling jahat. Boleh jadi dia berbuat salah karena ada sebab. Dan sebab itu mungkin ada pada kita juga sebabnya. Jadi ingat, catat ya. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Status hari Kamis. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Jangan sibuk menyalahkan pasangan, tapi coba belajar. Mungkin ada salah kita yang membuat kesalahan itu muncul dalam diri pasangan. Bismillah, percayalah biasanya ada pelangi setelah badai. Setuju? Biasanya ada kebahagiaan setelah kesedihan. Dan biasanya kalau habis berantem sama pasangan jadi lebih romantis. Biasanya kalau kita mengambil hikmah di balik semua yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas kesempatan hari ini. Aku ini untuk pertemuan yang kedua kalinya aku dengan Pak Ustadz. Kayak aku ingin menanyakan sesuatu. Aku tuh dibesarkan bukan di keluarga yang terlalu harmonis. Aku kehilangan sosok ayahku dari sejak SMP. Tapi beliau tidak meninggal, hanya perannya itu yang tidak ada. Bahkan sampai ada saya di fase, saya menanyakan ke ibu saya, ayah wajahnya seperti apa? Karena saya hampir lupa, karena sosok tersebut benar-benar nggak cuma hilang pelangnya, tapi juga hilang secara fisiknya. Lambat laun, saya mengarahkan, mungkin ini bukan satu hal yang baik, saya bilang ke ibu saya, gak apa-apa, lepasin aja. Gak usah biarkan orang itu kembali. Karena sampai saya umur 17 tahun, orang itu balik lagi. Ternyata dengan ibu saya menerima dengan lapang dada. Sampai pada akhirnya ibu saya sakit keras. Dan beliau pun juga masih belum menjalankan perannya dengan baik. Dan pada akhirnya di tahun kemarin, ibu saya meninggal. Begitupun juga dengan segala penderamaan yang dilakukan sama ayah saya. Dan posisi sekarang, saya itu insya Allah akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang dimana aku nggak tahu gimana ayah saya tetap ingin mengusahakan yang terbaik untuk saya. Saya bersyukur di situ dan saya sudah tidak membenci ayah saya. Dan saya sudah menerima ayah saya atas segala perlakuannya itu. Dan masih menerima ayah saya di dalam rumah saya. Masih tinggal bersama. Untuk menjalankan tugas terakhirnya dia sebagai seorang ayah untuk menjadi wali saya. Tapi sayangnya saya udah tidak benci Pak Ustadz. Saya udah ikhlas, saya udah maafkan. Tapi saya masih gak bisa bicara dengan ayah saya. Melihat matanya saya tidak ingin. Maka sampai saya pernah bilang, kita sempat pisah rumah karena emang sebelum ibu saya meninggal tuh udah cerai. Karena ibu udah gak ada di rumah,
Dan keluarga ibu di rumah juga nggak berkenan ayah di rumah. Nanti mungkin setelah tugas ayah selesai, ayah boleh melanjutkan hidup ayah dengan siapapun ataupun dengan dimanapun. Tapi kita tetap berhubungan baik. Saya nggak tahu apa yang saya bicarakan ini ke ayah saya itu benar atau tidak. Tapi satu sisi saya nggak bisa tetapan terus sama ayah saya. Mungkin saya begini kurang sopan, tapi saya benar-benar di fase bingung. Saya tuh udah tinggal bareng, masih, tapi saya nggak ada bicara sama sekali. Begitupun juga dengan adik saya. Adik saya sudah menanyakan ke saya dan saya nggak tahu mau jawab apa, Pak Ustadz. Mungkin barangkali ada sedikit pencerahan untuk saya. Ada dua hal yang ingin Ahilman sampaikan. Satu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Segimanapun kita mau kembali ke masa lalu, kita nggak akan bisa. Maka kata Nabi, nggak boleh kita bilang, coba dulu begitu. Coba dulu. Shh. Untuk yang sudah terjadi, katakan, qadarullah wa masya'a fa'ala. Sekali, teman-teman sekali. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah. Dan Allah berkehendak atas terjadinya. Maka kakak, ayah pernah berbuat salah? Iya. Ayah pernah meninggalkanmu? Iya. Dan segimanapun kamu mau ayah berubah waktu itu, gak bisa. Itu sudah lewat. Maka sekarang, kakak beruntung ayah mau kembali. Ayah mau jadi wali. Ayah masih mau hadir. Masih ada yang perlu kita syukuri. Walaupun traumanya masih ada. Betul? Maka ini pelajaran. Para ayah, AA, ya, yang punya anak perempuan. Belajar ya, jadi ayah yang baik. Karena perempuan itu, cinta pertamanya adalah ayahnya. Jadi kalau seorang ayah menyakiti hati anak perempuan, maka traumanya seperti ini. Beliau bilang gak berani natap ayah saya, benci, kesel, marah. Gimana ya? Belajar ya, pelan-pelan aja. Tetap siapin ruang di hati untuk memaafkan ayah kita. Benci kesalahannya, tapi jangan benci ayahnya. Benci kekurangannya, jangan benci ayahnya. Bagaimanapun di tubuhmu ada darah yang mengalir dari ayahmu. Dan namamu, bintinya masih bersandar kepada ayah. Sekarang caranya buktikan kalau kamu nanti tumbuh dalam kebaikan. Kasih doa ya. Biar lebih kuat melewati semua yang rasanya sulit. Doa agar diri kita lebih dikuatkan untuk melewati kesulitan. Sekali, teman-teman sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkanlah dalam diri kami kesabaran dan kuatkanlah langkah kami dalam kebaikan. Dan tolonglah kami agar tidak terjatuh menjadi orang yang jauh dari kebaikan-Mu. Amin. Teteh, titip doa yang tadi, baca setiap selesai sholat. Semoga Allah lembutkan hati teteh, kuatkan jiwa teteh,
untuk menatap kebaikan dari sisi ayah, walaupun ada trauma yang sangat dalam di hati teteh. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau yang sudah menyampaikan isi hatinya. Assalamualaikum Ustadz, saya Tiara. Saya mau bertanya dan minta arahannya sekalian. Saya sudah menikah hampir 4 tahun dan selama kurang lebih 4 tahun ini saya selalu berusaha, Ustadz. Saya pejuang garis 2. Saya tahu di luar sana mungkin banyak yang lebih lama dari saya. Tapi saya ngerasa nggak adil karena setelah banyak kecobaan hidup saya sebelum saya menikah, terus saya berusaha ikhlas untuk ngejalaninnya. Saya tetap berusaha untuk mendapatkan momongan. Tapi di saat saya berusaha ikhlas, malah makin banyak yang bertanya kepada saya, kapan punya anak. Sedangkan hal itu bukan hal yang gampang untuk saya, Ustaz. Sampai detik ini juga saya masih berusaha. Jadi, apa arahannya Ustaz untuk saya supaya saya tetap tenang menghadapi semuanya, omongan-omongan orang juga. Itu aja Ustaz. Nasihat untuk semua yang sedang menanti takdir dan harapan yang diinginkan. Wabil khusus para pejuang garis 2. Ada 3 hal yang ingin Ahilman sampaikan. Yang pertama, anak itu titipan dari siapa? Allah. Anak pemberian siapa? Allah. Anak anugerah dari siapa? Allah. Maka percayalah, jika Allah belum menitipkan kepadamu, bukan berarti Allah tidak tahu keinginanmu. Allah hanya ingin terus engkau berusaha, meminta, sampai kelak Allah takdirkan yang terbaik untukmu. Mbak, doa itu beriringan dengan usaha. Maka langitkan doamu, maksimalkan usahamu, hasilnya serahkan kepada siapa? Kepada Allah. 2, Mbak, kuatkan hati bersama dengan pasangan. Karena izin ya, bahagia itu di rumah tangga tidak terletak karena punya anak dan tidak punya anak. Satu kali ada seorang sahabat yang menikah. Kemudian datang sahabat lain mendoakan dengan kalimat birrofa'i wal banin. Semoga engkau bahagia dan banyak anak. Kemudian sahabat ini menjawab, janganlah engkau mendoakan aku seperti itu. Kenapa? Karena Nabi tidak mengajarkan doanya seperti itu. Sekaligus ini jawaban, punya anak tidak punya anak bukan indikator kebahagiaan. Tapi Nabi mengajarkan doanya kalau ada yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan atas kebahagiaan di rumah tanggamu. Dan Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang mungkin tidak bahagia di rumah tanggamu. Dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maka pesannya Mbak, kuatkan hati suami beliau, kuatkan hati beliau, saling kuat. Kalau dua-duanya kuat, semuanya akan baik-baik saja. Dan yang ketiga, pesan buat yang hadir. Jangan suka bertanya kapan terhadap sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Betul? Jangan suka bertanya kapan tentang sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Kapan punya anak? Siapa yang tahu jawabannya? Allah. Kapan menikah? Siapa yang tahu jawabannya? Allah. Jangan suka bertanya tentang kapan terhadap sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Mbak, jangan menghiraukan terlalu banyak perkataan orang lain. Ada yang berbusa namanya deterjen. Ada yang suka komen namanya netizen. Setuju? Let it flow aja. Apa? Let it flow aja. Jalani saja, nikmati saja.
Mungkin Allah belum ngasih keturunan biar Mbak sama suami bisa honeymoon tiap hari, bisa bulan madu tiap saat, bisa bahagia bersama dengan pasangan tiap waktu. Kalau sudah waktunya pasti Allah akan berikan ketentuannya. Setuju? Nabi Ibrahim alaihissalam harus puluhan tahun menanti anak. Izin, di sini juga mungkin ada yang harus puluhan tahun, belasan tahun, kemudian Allah berikan anak. Ada juga yang mungkin tidak diberikan, tapi ternyata Allah titipkan nikmat yang lain yang Allah hadirkan untuk kita. Kita berikan semangat untuk beliau yang bertanya kepada kita. Ya, Mbak, saya mau cerita tentang diri saya. Beberapa bulan yang lalu saya berbuat kesalahan kepada istri saya. Waktu itu mungkin saya lagi capek atau hilap. Saya membentak istri saya di depan anak-anak saya. Meskipun sampai saat ini saya sudah minta maaf, saya masih merasakan rasa bersalah dalam diri saya. Dan saya merasakan perbedaan istri saya terhadap saya sampai saat ini. Mungkin saya gimana caranya agar istri saya benar-benar tulus memaafkan saya. Bagaimana caranya sikap saya untuk ke depan, Pak, agar saya berdamai dengan istri saya dan untuk bahagia menjalankan hidup di depan nanti. Baik. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Baik, Sekian izin. dari saya. Izin sebelumnya. Ya, Istrinya ikut juga? ikut Hari Pak ini? Ustadz, ikut. Ikut. Baik. Ya, mungkin ini kesempatan untuk saya untuk meminta maaf Pak Ustadz. Setulus hati saya. Baik. Ya. Mohon izin. Kalau boleh tahu yang mana istri beliau, izin. Ada di sini? Ada yang mana? Coba posisi saya nggak tahu nih Pak. Itu Pak Ustadz. Oke, baik. Baik. Bapak, Ya. saya kasih, oh Ibu ya. Baik, Bapak saya kasih waktu. Mau bilang apa sama istri Bapak sekarang? Saya biasanya panggil istri saya itu Bunda ya Pak Ustadz. Bun. Mungkin ini kesempatan ayah untuk bilang ke Bunda, mungkin ayah minta maaf yang setulus-tulusnya dari hati. Agar Bunda bisa memaafkan ayah. Karena ayah pernah memarahi Bunda di depan anak-anak, mungkin ayah hilap atau gimana. Sekali lagi maafkan saya. Semoga Bunda memaafkan saya dengan tulus juga. Amin. Amin, Masya Allah. Bapak, Ibu, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama, berarti belajarnya juga lama. Belajar di sekolah kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Ujian. Maka percayalah, ujian di rumah tangga itu adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Adalah cara Allah memperbaiki keadaanmu. Saya sangat terharu ketika ada seorang suami minta maaf sama istri. Zaman sekarang susah dan sulit nyari suami yang mau minta maaf sama istri. Iya apa iya? Dan pagi ini AA dapat anugerah itu dengan melihat Bapak. Tepuk tangan buat Bapak yang luar biasa. Saya berharap Bunda, suamimu bukan malaikat. Suamimu adalah manusia. Pasti ada salah. Fokuslah dengan kebaikannya agar Bunda pelan-pelan lupa dengan kesalahannya. Banyak rumah tangga kenapa tidak pernah akur dan bahagia? Karena fokusnya kepada kekurangan sehingga lupa kelebihan yang ada dalam diri pasangan kita. Maka izin Bunda, hari ini Bapak sudah minta maaf luar biasa. AA juga sudah bilang nanti siang jalan-jalan ke mall. Bapak
Bapak jangan maksa juga istri buat maafin Bapak. Jangan, maafin aku. Maafin. Nggak usah. Maaf gak bisa dipaksa Bapak. Maaf itu hanya bisa dibuktikan. Dan saya percaya hati perempuan itu memang seperti cermin. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tidak mudah melupakan. Maka Bapak pelan-pelan aja, nggak usah maksa gitu, biasa aja. Yang penting Bapak sudah minta maaf, buktikan, jangan diulangi lagi. Dan Teteh, Bunda, pelan-pelan ya, maafin suami, ingat kebaikan suami, ingat kelebihan suami, agar kemudian di hati ini isinya hanyalah kebaikan suami kita.